Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi ya, hari ini ke tema 2, subtema 4, pembelajaran kelima. Oke, silakan kalian buka buku paketnya. Itu ada gambar sirkus ya, ada orang pegawai sirkus sedang membersihkan gajah ini. Oke, di halaman 191 sampai 192. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, ini contohnya ya, gajahnya dibersihkan, dirawat ya, supaya sayang. Kalau kita sayang kepada hewan, hewan pun akan menyayangi kita. Terus ini, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Nah, kalau Pak Guru contohnya ya, pernah ya melatih kucing misalnya. Supaya nurut, supaya bisa buka pintu sendiri. Nah, itu misalnya melatih ya. Nah, ini ada juga dilatih seperti ini, sirkus. Oke, kita lanjut. Halaman 192 sampai 193. Nah, ini petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ini ya, dagingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau, jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5 ya, dari 8 bagian. Jadi nanti 5 yang di atas sebagai membilang, semuanya 8 ini sebagai penyebut di bawah. Jadi ditulis seperti ini, 5/8. 5 yang dimakan sama harimau, 8 itu yang semuanya tadi sebelum dimakan. Tulis yang ini, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Jadi 3 yang dimakan, 8 ini semuanya saat belum dimakan. Hewan manakah yang makan bagian daging lebih banyak? Mana? 5 atau 3? Karena penyebutnya sama-sama 8, jadi yang paling banyak ya 5. Jadi yang paling banyak adalah harimau. 5/8 yang paling banyak. Oke, ini ada satu bagian utuh. Ini 1 ya. 1. Nah, kalau dibagi, 1 bagian dari 2 bagian sama besar. 1 nih, dari 2 bagian sama besar. 1 yang ini, yang hitam, dari 2 bagian, tulisnya 1/2. Nah, kalau ini 2 yang hitam, yang gelap ini, dari 4 bagian, 1, 2, 3, 4 yang sama besar, jadi 2 per semuanya 4. 4 bagian dari 8 bagian sama besar, jadi ada 4 yang gelap ini, warna gelap, dari 8 bagian semuanya ini. Semuanya ada 8. 4 bagian dari 8 semuanya. Jadi tulisnya 4/8. 4 yang ini, 8-nya adalah yang semuanya. Oke, kita lanjut halaman 194 sampai 195. Pecahan 1/2, 2/4 dan 1/8 memiliki perbedaan bilangan, pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Loh, kok bisa ya? Padahal kan berbeda, tapi kok senilai? Senilai ini artinya sama nilainya. Senilai itu artinya adalah nilainya sama atau sama nilainya. Nih, 1/2, 2/4, 4/8. Walaupun berbeda, tapi nilainya sama. Kok bisa? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, misalnya punya uang 1.000, 1 lembar uang 1.000 dibandingkan sama 2 keping uang koin 500. Kalau dihitung bendanya, yang satu cuma 1 lembar, yang koin ada 2, tapi nilainya sama nggak? Sama ya. Yang 1 lembar tadi nilainya 1.000, yang 2 koin 500-an tadi juga nilainya 1.000. Sama nilainya, tapi bendanya kan berbeda. Yang 1.000 tadi lembaran cuma 1 lembar, yang keping uang logam tadi ada 2.
Jadi sama kayak ini, itu maksudnya adalah walaupun berbeda ininya, tapi nilainya sama, senilai. Nah, kita coba dilihat di sini penjelasannya. Nih, coba berlatih menuliskan pecahan senilai dengan 2/3. Ini 2/3. 2 yang digelap dari 3 semuanya. 2/3, semuanya 3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, dilihat di sini 2/3 itu yang ini tadi, itu sama dengan titik-titik per 6. 6 ini kotak semuanya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2/3 tadi yang ini. Yang per titik per 6 itu yang ini. Per 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titiknya berapa? Yang gelap ini sama kayak ini tadi. Yang kedua kan yang gelap 2. Ini juga sama yang gelap 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini 4/6. Jadi 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sekarang ini 2/3, yang ini tadi kan 2 yang gelap ini 2/3, 3 ini semuanya sama nilainya dengan kotak ini. Kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 per semuanya ini ada 12 kan, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 8 yang gelap per semuanya 12. Tapi kok bisa sama? Dari mana samanya? Sekarang kalian perhatikan garis ini ya. Garis ini, garis awal, garis akhir, dan garis yang berwarna gelap. Garis awalnya diawali sama, diakhiri juga sama, lurus. Ini ya, lurus. Kemudian yang berwarna gelap ini pun sama lurus di sini. Karena sama lurus ini, maka dia artinya senilai, sama nilainya. Jadi dibagi berapapun, ini bagi berapapun, syaratnya harus sama ininya, sama yang di warna gelapnya, sama batas terakhirnya, sama batas awalnya, maka dianggap nilainya sama. Oke, kita lihat di sini seorang petugas tikus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, ini tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah berapa ini? Harimau tadi berapa? Harimau 7 bagian untuk beruang, 6 untuk harimau. Nah, harimau 6 ya. Jadi tulisnya adalah 6/15. 15 dari mana? Dari ini. Nah, ini 15 bagian. Semuanya 15. Yang dimakan untuk harimau 6. 6/15. Nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang adalah beruang mana? 7 ya. 7/15. 7 yang dimakan beruang, 15 itu yang awalnya belum dimakan, ada 15. 3, bagian daging yang dimakan singa adalah sisanya ya. Jadi sisanya dari 15 tadi dimakan 7, dimakan 6. 7 tambah 6 berapa? 13 ya. Kemudian dikurangi 15 kurangi 13 adalah 2. Jadi 2/15. 2 adalah sisa dari 15 kurangi 7 kurangi 6 per 15 ini semuanya. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat pelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Ya. Kita ke halaman 197 sampai 198 ada cerita si kancil dan buaya. Kalian simak ya. Krukukuku, krukukuku, krukukuku. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai.
Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberang sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, itu ceritanya ya. Terus di halaman 199, buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Nah, ini kalian dibikin sesuai imajinasi kalian. Akhir dari cerita yang tadi itu bagaimana? Nah, ini ada contoh dari Pak Guru. Kira-kira cerita akhirnya seperti ini. Para buaya menunggu si kancil membawa makanan yang dijanjikannya. Setelah sekian lama menunggu, ternyata si kancil tidak juga kembali. Sadarlah para buaya bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh si kancil supaya dia bisa menyeberang. Nah, ini akhir cerita dari cerita itu sesuai dengan contoh dari Pak Guru. Nah, kira-kira kalian punya contoh lagi, punya imajinasi lagi dari akhir cerita itu, silakan kalian buat sendiri ya. Sekarang sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Nah, ini contoh dari Pak Guru ya. Tadi ada si kancil ya. Si kancil sifatnya cerdik. Kemudian para buaya sifatnya mudah percaya. Ya, sekian dari Pak Adi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih ya. Dadah, assalamualaikum.